menggugat orang tuanya, ada anak mensomasi orang tuanya, macam-macam bapak ibu. Yang lebih sadis lagi membunuh orang tuanya. Aduna langsung dibunuh aja orang kayaknya. Barunya dapat mimpi kecilnya dapat wangsit, pas orang kayaknya oh kan yang punya mimpi saja. Di barunya orang kayaknya. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط La nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pagi ini dengan curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu dan sanggup mentakmirkan masjid yang kita cintai ini. Doa, salawat dan salam mari pula sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah menyampaikannya buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bersalawat ini kita terpilih menjadi pengikut beliau dan mendapat syafaat kelak nanti di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu, kita lanjut kajian kita tentang wasiat-wasiat Allah di dalam Al-Quran. Satu yang penting kita garis bawahi, tidak mungkin Allah berwasiat terhadap hal-hal yang kurang penting. Kalau Allah berwasiat, pastilah yang diwasiatkan itu sesuatu yang penting. Dan kita harus paham serta mau mengamalkan wasiat tersebut. Karena memang ditujukan wasiat itu kepada kita. Ada 3 tujuan yang disebut dalam wasiat tersebut. Pertama, la'allakum ta'qilun. Yang kedua, dalam ayat yang berikutnya masih pakai bahasa la'alla juga atau kalimat pengharapan, la'allakum tazakkarun. Dan yang terakhir itu la'allakum tattaqun. Jadi kalau lewat kerajuan wasiat
dan disampaikan di Allah dalam Al-Quran, tiga tadi. Pertama, kita dianggap orang yang berakal, ya, orang yang berpikir, kemudian menjadi orang yang bertakwa. Di antara wasiat yang sudah kita bahas dalam ayat yang tadi juga kita ulang membacanya, wasiat supaya kita tidak mempersekutukan Allah. Itu yang pertama. Ini nomor satu. Kalau kita lakukan, dosanya juga nomor satu. Apabila pelakunya tidak bertobat sampai sakaratul maut, maka dia tidak akan pernah bangkit dari nerakanya Allah. Wasiat yang kedua yang sudah kita sampaikan adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini juga sangat-sangat penting. Jangan menganggap remeh, jangan menganggap sepele terhadap wasiat ini, karena banyak dalam kenyataan manusia yang tidak pandai menunjukkan baktinya kepada orang tua. Bahkan yang terjadi sebaliknya, ada anak menggugat orang tuanya, ada anak mensomasi orang tuanya, macam-macam Bapak Ibu. Yang lebih sadis lagi, membunuh orang tuanya. Ada langsung dibunuh aja orang kayaknya. Baru nyo dapat mimpi, nyo dapat wangsit, basok orang kayaknya, kan yang punya mimpi saja, ada di pancong pada orang kayaknya. Begitulah kenyataannya. Kemudian larangan membunuh. Jangan membunuh anak karena takut miskin. Karena Allah telah menggaransi Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita, Allah yang akan memberi rezeki kepada anak-anak tersebut. Kenapa ini diwasiatkan betul? Karena memang dari dulu sampai hari ini ada pelaku-pelakunya, orang yang membunuh anak, ya, dengan alasan ekonomi. Kemudian lagi Bapak Ibu yang sudah kita sampaikan juga, larangan mendekati perbuatan-perbuatan keji, fahsya, yang nampak dan yang tidak tampak. Tahu manusia atau tidak tahu manusia, tetap dilarang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Bapak dan Ibu, terus yang juga dilarang, yang juga diwasiatkan, jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar itu apa? Seperti orang melakukan kisos, orang yang melakukan kejahatan. Ambo dikiriman video dek kawan dan kita hari Jumat, salah satu masjid di kota Jeddah namanya Masjid Kisos. Hampir setiap hari Jumat, hampir ya, kadang-kadang ada, kadang tidak, itu diberlakukan situ hukum kisos. Ada yang mencambuk, dan ada juga yang hukum pancung.
Salah satu yang sempat dikirim videonya yang di atas panggung Masjid Qisas itu sekali pancung Bapak Ibu, sekali pancung langsung putih kepalanya, tak campak kira-kira gak 2 meter. Ya. Nah, kalau itu alasannya benar. Ya, karena memberlakukan hukum Allah. Walaupun ada orang nan protes, menghina segala macam, hukum Islam itu tidak manusiawi macam-macam, tapi itu tidak perlu didengarkan juga, karena orang melaksanakan hukum Allah, dan tentu Allah lebih tahu apa yang diperintahkan kepada umat manusia. Kalau awak pakai hukum positif nanadoko, itu efek jerahnya boleh dikatakan tidak membuat orang jerah hukuman itu. Tatangko orang narkoba ditahannya, kecek kepala badan narkoba dan dipayakum buat itu, tatangkoknya kini kopral akan luar besok jenderalnya. Tambah santiangnya dalam penjara, tambah hebatnya. Akan tak jerah orang dari hukuman namun. Tak jerahnya tu. Tambah hebatnya timbul di dalam tu. Jadi Bapak Ibu, kalau orang mempergunakan hukuman Allah, apakah potong tangan namanya, apakah dicambuk namanya, itu pasti ada efek jerahnya. Pasti orang berpikir mengarajuannya, karena hukumannya begitu berat. Itu baru hukuman di dunia. Di akhirat lebih berat lagi daripada itu. Kemudian Bapak Ibu, wasiat, ini yang belum kita bicarakan dalam ayat 153 yang Allah wasiatkan kepada kita ini sebagai lanjutan, wala taqrabu malal yatim. Jangan memakan, jangan mengambil harato anak yatim. Bapak dan pikirannya anak yatim pun jadi ladang darinya. Ya. Bara banyak yayasan-yayasan yang dibubarkan. Alasan pertamanya menyantuni anak yatim. Tapi dalam perjalanannya bahasa mengurus anak yatim tadi sudah nyurus yo bana-bana kurus denyo anak yatim. Banyak lo untuk inyo daripada untuk anak yatim. Padahal kenapa Islam itu begitu mengingatkan kita menyantuni anak yatim, memperhatikan anak yatim, karena ketika kita perhatikan, dia akan tumbuh menjadi anak yang lebih baik. Ambo patang labia setengah jam menceramai anak nan tinggal di panti. Karena ada laporan anak tinggal di panti ko ada nan payana solat. Jadi agak takare lawak mengecek dalam pengertian mendidik inyo. Si ambo jangan sampai nanti sedekah le urang ka kalian pun ndak berkah. Ya. Sebab yang tinggal di panti itu tidak semuanya anak yatim, ada juga yang miskin.
Tapi memang terasa berat tantangannya. Kalau orang-orang nan kurang-kurang iman mau urus anak yatim mungkin acok takasai anak yatim dengan bahasa-bahasa yang membuat hatinya menjadi ibuh. Karena memang di labian lo parangai anak yatim ya banyak lo dan payah diatur. Sehingga keluar kadang-kadang kato-kato nan ndak pantas didangan anak yatim. Untuk iko parang yang patut capek apa mati. Itu kan bahasa itulah membuat hatinya ibu tu. Ya. Tapi dalam kenyataan memang bapak ibu awak nan menjadi orang tua kasado-sado jadi anak yatim benar-benar diuji dengan perangai anak yatim tu. Maka Allah ingatkan jangan diambil harta anak yatim ya. Kecuali dengan cara yang baik. Bukan tak boleh sama sekali loh. Kalau ada anak yatim yang awak urus, ada harta ditinggal dari orang tuanya, kalau tak mampu awak memenuhi kebutuhannya dengan apa yang kita miliki, gunakanlah harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya dengan cara yang jujur, dengan cara yang baik, sehingga dia tidak terzolimi. Seperti yang saya katakan tadi, adonan banyak loh untuk orang nan mau urus daripada orang yang diurus. Ini yang tak boleh. Ini yang namanya kezaliman. Kemudian bapak ibu bahwa hartanya ini pada saatnya itu akan diserahkan kepadanya hatta yablugha asyuddah. Kalaulah dewasanya dia agen kenyoleh, lah bisanya mau urus agen kenyo. Biar dia pula yang bertanggung jawab terhadap harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dalam kenyataan di tengah-tengah masyarakat ada yang berjalan seperti itu dan banyak pula yang tidak. Pokoknya ditinggal apa lu lah bisa doh, nak boleh doh. Pak boleh ya doh tinggal. Dan karena nyo maraso bajaso, anyo ambil. Padahal sudah ada itu. Kalaulah sampai nyo dewasa, ala bisa nyo maurus agian kainyo. Apalagi wasiat wa auful kaila wal mizan. Sempurnakanlah timbangan. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Pesan mungkin lebih kepada yang melakukan proses jual beli. Menimbang tu jangan membuat orang bakato-kato atau betul-betul dirugikan. Nyobali sekilo tiba di rumah 7 on baswon. Karena memang mangari je timbang tu lah sudah. Ana di Bali lah. Dan ada yang betul-betul orang sengaja menipu. Pengalaman ambo ketika sekolah SMP dulu, ibu ambo ada punya itiak. Keceknya pulang sekolah balik jaguang ko di. Basulah dia ambo orang menggali jaguang ko nandak jujur. Nyo kan inyo gantangi pakai gantang dari batuang. Tapi dek santiangnya bisa lo deknya maisi kuonya ketika awak ndak mencalik kenyo. Ya, ketika nyo menggantang itu sempat lo sekali iku batuang tu nyesi ndak banyak dah. Kecil ambo balo lah cara orang. Ya. Karena ingin mendapatkan untung lalu menipu pembeli. Sanang kancang-kancang menggantangi jaguang tu, dan di bawahnya dan diisi. Di bawah itu seketek isinya.
Begitu Bapak Ibu. Maka Allah perintahkan sempurnakan takaran timbangan dengan adil. Awak kan tak cik mencari labo banyak je dah. Lebih daripada itu yang kita cari adalah keberkahan. Di kampung awak ko atau sekitar tanah datar ko lah, itu masih ada cara-cara orang menggale yang tidak syar'i. Contohnya, magi kapalo gale. Itu tidak syar'i. Bambiak 3 kilo dan super-super tu letak di atas. Anan di bawahnya ada nu busuk-busuk ke. Itu tidak boleh. Sama aja jonan basuh dek Nabi ketika Nabi pergi ke Ungkas. Nampak dek Nabi korma rancak-rancak. Lalu Nabi minta izin memasukkan tangannya ke dalam tumpukan korma. Ternyata korma ko na rancak-rancak di atas nan basah-basah ke bawah. Sehingga Nabi marah. Kecik Nabi pisahkan. Biarlah na rancak ko maha haragonya, tapi nan buruk jangan tak beli mahal orang. Kenapa? Nanti dah berkah. Lah dapik labu sebanyak Allah tabuik rumah rancak kira terpanggang. Dek kano sepanjang manggalih mengicu kada jauh tari. Kan tak berkah nak molek. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita mengambil satu kesimpulan, wasiat-wasiat ini adalah sesuatu yang amat sangat penting untuk menjadi rujukan kita dalam mengerjakan apapun terkait dengan hal-hal yang disebutkan di sini. Terus Bapak Ibu, kita hendakkan diberikan kepada kita. Cuma kadang-kadang kita saja yang memang tidak mempersiapkan diri. Sehingga barek sado dawak. Orang dapat ujian besok-besok aja. Aman-aman. Tiba dia dapat. Bab itu balik ke istilah Buya Jamaris dulu yang ambo pinjam. Kalau ujian sagadang ambacang, iman lai sagadang kapalo. Nambah bayonyo ujiannya dan sagadang kapalo, imannya sagadang ambacang. Itu yang membuat orang tidak mampu memikul ujian-ujian. Mengecek berlaku kalau surga yang jamin kalau apa bedanya antara berbicara jujur, ada kesamaannya. Ini lebih kepada
urang raso mungkin talan ada wak. Mungkin banyak orang tersinggung di awak. Mungkin banyak orang sakit hati di awak. Tapi kalau mengecek jo perasaan, itu yang jatuh kepada adil tersebut. Yo berhati-hati wak. Ada orang non sensitif. Salah-salah seketik awak. Apalagi kalau dihubungkan sekarang dengan undang-undang ITE. Orang mengecek ndak jo raso, murah tergelincir. Yo, hidangannya dek si pakak, di sampingnya dek si bisu. Ya, kecek nanda adil tadi. Mangko orang-orang tua dulu, bapak ibu berpesan dengan bahasa-bahasa yang menyentuh tentang berbicara ini. Pikir-pikiran lu kalau kamu ngecek. Ya. Sebab dindiang bisa lo ngecek sudah tuh. Banyak nan bisa beresiko pembicaraan kalau tidak berhati-hati. Di Quran tetap berkata yang sudah tu nak disapunya. Kalau bahasa Allah hendak bersitina kalau ngecek, hendak santun, hendak sopan, sama juga ini. Minantu nanda tahu jo raso nang saja cekak na ada namo kawan. Ya. Ada kawan sama-sama kuliah dan cie jadi guru dan cie jadi pengawas. Nah, jadi nan jadi guru ko dek hormat ke pengawas namanya atu bapak apa kenyo. Nan jadi pengawas ko ndak syukuri bapak apa dah. Ya. Kamu apa kece nan jadi guru ko padahal sama kuliah. Bare bapak angkaren pilo de mabini kandeang cia. Tu dek le sama gadang tu le dah ada. Ya. Tapi kalau kau orang nelatu tu nak mau tak tu. Kalau anak-anak tu nak mau tak tu. Begitu bapak ibu. Kalau dibawa di situ baswo beko adat basandi syarak basandi kitabullah di situ ada baswonya. Baswoan ada dalam perintah Allah dalam Quran itu orang Minang menterjemahkan ke dalam ungkapan-ungkapan kata. Pakailah
baso melereng ko ndak samo kadang sadonya. Ado mentuo situ, ado mama situ, mengecek ndak pakai rasa adil tadi. Kemudian Bapak Ibu, perintah berikutnya atau wasiat berikutnya yang Allah perintahkan kepada kita, wa bi ahdillahi aufu. Kalau tadi disuruh berlaku adil dalam berkata, maka berikutnya disuruh kita memenuhi janji. Kalau berjanji wak ke orang, pertama berjanjilah dengan melibatkan Allah. Melibatkan Allah, jangan sombong ketika berjanji. Lai tibo mak kemak, jangan denong tanya lai. Kalau dia pasti tibo celik dang, itu sombong nama. Matan tu rawak. Besok pagi wak entah lai duit tidak, pada berjanji besok pagi. Alangkah bagusnya kalau melibatkan Allah dengan pengertian menjawab dengan insya Allah. Kalau Allah berkenan, mama tibo. Ima tentu kok sakit pan yang dia kok ndak tibo dah. Begitu. Jangan. Kemudian jangan berjanji sesuatu yang sudah mengatakan kita bisa menepati. Jam ketika luka mati, laki pekan tibonya, untuk meyakinkan orang, sampai akhirnya lah bantu awak lo nak hutang kinyo. Sampai nak disapu lo awak sudah tulis. Ya. Inyo hutang awak. Janji sangat kandake, diturui sangat kanjau, lama-lama tidak disapu lawak. Ada yang seperti itu ada. Karena orang berjanji nak berfikir dulu dah. Berjanji itu untuk mengelabui orangnya ya. Ya. Kok lem narimo julo-julo boka 2 rilem bo bayi. Itu ditanya orang ya le satu sanu julo-julo nak dor aja. Itu kan berjanji untuk menanya orang nama orang. Termasuk yang lain-lain. Itu salah satu contoh saja. Bahasa berjanji. Ya, jangan sampai merusak hubungan silaturahim. Orang kalaulah acokna menagih sesuatu kepada seseorang yang berjanji, itu bisa rusak dari hubungan. Dia orang nambah janji nak jadi pikiran ini dah bahwa itu telah merusak hubungan. Banyak terjadi di tengah masyarakat banyak. Ada orang nambah cerita langsung, sianulah sebulan kau nak disapu awak dah. Aku nak disapunya, hutang nak dibayar ke awak ni nak disapu. Padanya berjanji dulu, dah kek. Itu kalau ayat ini kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa menepati janji itu sesuatu yang ya penting. Apalagi kalau di sini Bapak Ibu janjinya tidak hanya kepada manusia, memenuhi janji Allah di sini. Ya. Penuhilah janji kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah disebutkan beberapa wasiat-wasiat tadi yang akan kita laksanakan, ayat ini di bawahnya disebutkan wa anna haza sirati mustaqimah, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita sebutkan dari kemarin, larangan berbuat musyrik, berbuat baik kepada orang tua, menyantuni anak yatim, larangan mengambil harta anak yatim, larangan membunuh, semuanya itu kata Allah adalah jalan yang lurus. Sirati mustaqimah. Fattabi'uhu, ikutilah itu.
Lajale jalan ko lurui, lajale bahasa itu wasiat dari Allah, ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kamu cari jalan yang lain yang akan membuat kamu bertambah jauh dari jalan yang lurus. Jadi artinya kalau lata bantang jalan nalurui, jalan itu tampu, dan itu adalah jalan Allah. Ibu, hukum-hukum yang telah Allah tentukan, baik yang disampaikan di dalam Al-Quran maupun yang ada dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah jalan yang lurus. Pertama, awak tentu meyakini, kemudian mengamalkan, kemudian menyampaikan pula kepada orang lain, meyakinkan orang lain bahwa itu adalah jalan yang lurus. Orang kan suka mencari jalan lain. Sehingga kalau jalan lain dicari, kata Allah, kamu bertambah jauh dari jalan yang lurus tadi. Kalau lai menyimpangnya seketek baru itu melo lai tak payah benar dah. Rencana ke Padang Panjang, akhirnya di simpang ampe jalan ke Texas, mana mesti Texas ya. Kalau lalu jauh sampai lo nya Kasumani dan Kamas artinya orang kalaulah saseknya jauh melo payah melonya. Ada orang nalata lonsong saseknya jauh lagaeknya memang tak ada pangananya ke situ, lata tutui mungkin hati tadi tidak sekedar bakarek lero, tidak sekedar penyakit, tapi lata kunci. Itu tidak diinginkan. Maka berjalan lo di jalan lurus itu, kalau kamu cari jalan yang lain, kata Allah, kamu akan bertambah jauh dari jalan yang lurus. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ini puncaknya. Demikian kami wasiatkan kepadamu nanti tadi, nan banyak nawak bicaron sejak Sabtu dulu sampai kini. Demikian kami wasiatkan kepadamu, mudah-mudahan kamu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau orang lain tak mempersekutukan Allah, orang lain berbakti kepada orang tua, lain menepati janji, lain membantu, tak mau mengambil harta anak yatim segala macam, dia akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau bertakwanya, itulah derajat yang paling tinggi yang dimiliki oleh seorang hamba di hadapan Khaliknya. Beko bahasa namanya terhubung dengan apa janji Allah kepada orang bertakwa. Itu ada dalam surat At-Tolak akhir ayat 2 sampai ke bawah. Itu dan itu sudah kita bicarakan terdahulu. Talamu setiap bapak ibu-ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.